Shalom saudara, pernahkah engkau penasaran dengan bentuk tusuk gigi ini? Kalau untuk ujung yang lancip kita tahu tujuannya untuk apa. Tapi di baliknya, di tempat yang tidak lancip ini, disediakan garis-garis yang jelas di situ. Kira-kira untuk apakah tujuannya? Tentu ada gunanya. Ketika kita patahkan di bagian ujung yang tidak lancip itu, kemudian kita tidurkan, lihat, ketika berjumpa dengan tusuk gigi, maka bagian yang paling ujung itu berfungsi untuk menyangga agar tusuk gigi kita tetap bersih dan dapat digunakan kembali. Kalau alat yang begitu kecil saja seperti tusuk gigi, dipikirkan kegunaannya supaya alat itu bisa bermanfaat dengan maksimal. Saudara, kalau alat saja begitu dipikirkan dengan sedemikian rupa, bagaimana dengan kita? Saudara, bukankah Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang jauh lebih mulia? Kita diciptakan bukan karena kebetulan. Kita diciptakan bukan karena Tuhan iseng. Tapi Tuhan punya tujuan. Dan Tuhan menganggap kita semua ini berharga. Saudara, saya akan bacakan bagian firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasalnya 43 ayatnya yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara, Tuhan begitu menganggap engkau dan saya berharga. Tapi bukankah seringkali orang-orang di sekitar kita yang membuat kita jadi tidak berharga? Mungkin penilaian mereka akan fisik kita, mungkin penilaian mereka akan kemampuan kita, mungkin penilaian mereka tentang kondisi ekonomi kita, dan banyak hal yang membuat diri kita pada akhirnya kita merasa kita nggak berharga. Saudara, kita bukan ciptaan yang remeh buat Tuhan. Tuhan menciptakan kita di hari yang paling terakhir. Dan dia tidak pernah hanya berfirman, jadilah manusia. Tapi Allah sendiri berkata, dia membentuk kita dengan tangannya. Kejadian menceritakan itu bagi kita saat kisah penciptaan. Saudara, penciptaan yang lain-lain hanya difirmankan, jadilah terang, jadilah cakrawala. Tapi ketika dia menciptakan manusia, dia membentuk kita dengan tangannya. Engkau dan saya sangat berharga di hadapan Tuhan. Lalu kenapa di saat posisi sulit seperti ini, kondisi yang tidak mudah seperti ini, seringkali membuat engkau menyerah. Seringkali engkau membuat merasa sudah cukup, aku tidak mampu. Saudara, ingat, ketika engkau dan saya hari ini menyerah, ingatlah ada seorang pribadi yang selalu menganggap kita berharga dan tidak pernah menyerah untuk hidup kita. Karena Allah belum pernah selesai menuliskan rencananya yang sempurna atas hidupmu dan hidupku. Mari hari ini kita semakin memaknai hidup kita. Setiap kali kita bangun pagi, katakan dalam hatimu, dalam dirimu, aku berharga di mata Allah dan mulia, dan Allah mengasihi aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini Kau masih mengingatkan kami betapa kami berharga di mata Tuhan dan mulia, dan betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu indah. Terima kasih untuk penguatan yang membuat kami kembali lagi bangkit. Bahwa kalau orang-orang di dunia yang fana ini seringkali tidak menganggap diri kami. Tapi Engkau Allah yang sempurna. Engkau memperhitungkan kami. Engkau menganggap kami berharga. Oleh karena itu buat kami Tuhan, supaya kami menghidupi keberhargaan hidup kami. Dengan mengisi hidup kami dengan hal-hal yang baik, yang mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga hidup kami, sisa hidup kami tidak berlalu begitu saja. Tapi hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa.